Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idhnihi wa sirajan munir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masih diberikan panjang dan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan alhamdulillah kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia kehidupan yang Allah titipkan ke kita semasa kita hidup, kita syukuri dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus tim dewan yang hadir yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, ulama pendidikan, imam-imam kita yang sangat kita muliakan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin anak-anak saya, sama juga rahimahumullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sehat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Kalau lagi kalau masih ikut ya itu perlu yang sangat perlu karena itu soal hubungannya badan legal tidak pernah mengerti itu cuma sehat dulu. Tapi rangki dia ada teori kalau menurut saya dia taluk juga rumah tadi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Yang kita sekarang berlandaskan firman Allah Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 35. Dari bulan dulu kita kenal makna Al-Hajar dan kampanye. Namun bersama ini jadi ikut dulu. Tadi cerita lagi betul dulu untuk Islami sama. Karena nanti mata kan akan dihisab. Mata, telinga, tangan, kaki. Itu Ibu ya. Mata, telinga, tangan dan kaki. Tidak akan lepas itu. Al-Quran juga mengatakan kayak gitu. Surah Yasin ada. Yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kalau dalam Al-Quran surah yang lain Iqra kan Inna sam'a pendengaran wal basar penglihatan Quran karena hati
kullu, tiap-tiap itu semuanya kana akan disual. Itu akan tanya tentang ayat tadi dalam buku ayat ini. Ini titipan. Jadi seluruhnya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang punya kita. Tidak ada yang punya awak tuh. Semuanya adalah titipan Allah. Kesifatan juga kayak gitu. Kodrat, iradat, sami', basar, alam. Semuanya milik Allah. Kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Nah, kalau tauhidnya kan kayak gitu tuh. Dek, karena awak hak pakai, pakailah selama kita diberi kesempatan untuk memakainya. Sebaik-baiknya. Karena nanti akan diminta. Jadi pada hakikatnya awak itu tidak gratis itu, karena Allah akan minta itu pertanggungjawaban. Kalau dalam hadis yang sahih itu, la tadallu maqadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al. Sebelum menyelesaikan persoalan hidup, salah satu tentang umur. Umur? Ibu berapa umur? Alah 50-an. Oh, iya. 61. An umrihi, tentang umur 61 tahun kemana digunakan? Ini malulai nanti Allah akan tagih. Mari kita manfaatkan sebaik-baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan, menerima taubat kita semasa hidup. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ternyata untuk mendapatkan ampunan dari Allah tidak semudah membalik telapak tangan, butuh proses. Syaratnya adalah yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, innal muslimina wal muslimat. Ada yang bertanya boleh Bu? Dia harus orang muslim laki dan perempuan. Kalau dia Islam, maka Allah ampuni. Kalau tidak, ya tidak. Makanya Allah sayang kayak kita. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, jangan sampai awak meninggal atau mati di luar Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Apa ya Bu ya? Janganlah kamu wafat, janganlah kamu mati, kata Allah, illa, kecuali dalam Islam. Itu hebatnya tuh. Kan luar biasa tuh. Kok mati, matilah di dalam Islam. Kalau enggak, jangan mati dulu. Begitu bahasanya yang tersirat di situ. Pi kok kata kaja mati, mati telah. Ini kan ada yang terkaja mati itu. Hanya terkaja mati itu hanya ada. Itu anak-anak balap liar itu terkaja mati. Jadi syarat utama mendapat ampunan dari Allah, Islam. Kalau dia Islam, dijamin dapat ampunan dari Allah. Cuma kok lambe, kok capek, itu tidak tahu ada doh. Itu sesuai lagi. Tapi yang jelas jaminan sudah dapat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada saudara Hawa yang nonis tahu Bu, non Islam, meninggalnya atau matinya, kalau boleh dilihat, diizinkan silakan. Kalau di kuburan, kalau nyo dibakainya itu kan, kalau diizinkan pai silakan kunjungi. Nyo yang ndak boleh, Allahumma ghfir laha. Itu ndak boleh. Allahumma ghfir lahu. Karena dia jelas tidak dapat ampunan. Apanya yang enggak diampuni? Dia di luar Islam.
Makanya dalam At-Taubah 86p itu dijelaskan dari Allah, itu kan yang wafat itu kan paman Nabi. Siapa paman Nabi yang bela-bela Islam, membela perjuangan Rasul, tetapi tidak masuk dalam Islam. Kalau disampaikan di guru-guru waktu, siapa? Abu Talib. Paman, kalau paman itu apa tuh? Om, mama. Ya Muhammad, silakan sebarkan Islam. Kalau ada yang menghalangi nanti, awas. Nih, Om, nih paman nih. Beliau orang termasuk orang hebat, disegani, tokoh. Tapi mohon maaf Muhammad, saya tidak masuk dalam agamamu. Tidak ikrar lah gitu kan. Tidak syahadat. Dia tahu. Kan setiap swanta tuh. Tahu Rasulullah salat, tahu. Tahu Rasulullah berjuang, tahu. Kan pernah anak. Saya tidak tahu. Tapi yang C itu yang tidak tahu. Syahadat. Nah, makanya syahadat itu pintu gerbang. Jadi kalau ada yang saudara-saudara yang pingin masuk Islam, wajib syahadat. Nggak bisa tidak. Karena itu adalah pintu gerbang. Untuk masuk ke dalam masjid itu pintunya. Itu pintu itu. Tidak bisa melalui kecuali pintu itu. Jadi kalau terbang saja, yang penting ada pintu masuknya. Wafat beliau, meninggal beliau, tidak ada yang mau solatkan satu pun. Disolatkan dari Rasul, ditegur sama Allah. Taubah 86p. Wala tusalli ala adim matan abada wala, dan janganlah kamu solatkan ini matan yang mati gua abada, selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, dan tagak di kuburannya. Tuh. Biasanya wak siap menguburan jenazah tuh mengawak Pak Ibu. Kan doa ya. Biasanya kan doa ke Allah tuh. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. Walah, jangan. Dalam tafsir itu siap kuburan cepet-cepet paizul le. Gitu. Kenapa? Innahum kafaru billah. Dia telah kufur, telah kafir, telah ingkar. Itu sama saja itu. Ke Allah wa rasuli, dan Rasul. Dikunci di Allah di situ di akhirnya wa matu wa hum fasiqun. Fasiqa. Itu luar biasanya. Makanya penting Islam itu. Jadi syarat mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, syarat utama adalah dia harus menjadi orang Islam, dia laki ataupun perempuan. Kalau tidak, tidak. Sedangkan di luar Islam le pede se masuk surga. Aku awak le dalam Islam. Ndak je pede masuk surga doang, apa banyak saya amal le. Harus pede awak, Bapak Ibu. Agama tu harus pede awak. Sampai ndak. Tapi jangan cukup di Islam saja gitu kan. Lah agama lah Islam lah tu. Islam turunan. Kita ini kan Islam turunan. Jadi yang masuk. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu satu. Jadi syarat yang pertama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin melihat nanti Bapak Ibu di rumah boleh Al-Ahzab surat 33 ayat 35. Wal mu'minina wal mu'minat. Nah, ditingkatkan lagi. Dia orang beriman laki dan perempuan. Nah, ternyata antara orang Islam dengan orang beriman itu tidak sama, ada perbedaan. Ini sudah seleksi ini. Karena tidak semua orang Islam itu mampu mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu. Maka iman itu adalah sangat luar biasa di atas. Di Islam itu tuh mesti tataran bawah biasa. Naik lagi iman.
Jadi yang datang ke masjid salat subuh itu orang beriman. Yang tidak datang tidak. Apa kalau tidak beriman? Kalau dalam pandangan Rasul munafik. Dalam Al-Quran juga munafik. An-Nisa 142. Itu keterangannya tuh. Jadi An-Nisa 142 itu innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu dia berusaha untuk mengadakan penipuan-penipuan dan mengicuh-ngicuh termasuk Allah. Wah, itu luar biasanya orang munafik itu. Enggak awak tu gitu tu. Kalau awak tu lah biasa tu. Tapi Allah dia berusaha untuk menipu. Wa idza qamu ila shalah, kalau dia disuruh tadanga panggilan azan ke rumahnya, tadanga di telingoe. Qamu kusala. Malih. Malih sih. Waris wana. Yura'unan nas. Nah, itu dia. Dia ria ke manusia. Baca nanti definisi ria. Ingin dicari orang, disanjuang kadang hati, kau dapat dipuji terus. Puji itu terus itu. Oh, tak dapat berpuji ke tubuh. Tapi ibuang saya kata, nak nampak puncak masa itu tadi. Munafik. Kenapa orang yang tidak hadir di salat subuh itu munafik kata Rasul? Di subuh itu siapa kawan lihat? Tidak ada. Hari dingin. Mulai kalau hujan hari. Hujan hari. Tiba ke rumah saji. Oh, hakul mu'min. Kurang bagaimana sawana itu. Itu seleksi sudah seleksi. Makanya Bapak Ibu sering kita sampaikan hukum diri waktu setiap solat 5 waktu pastikan berjamaah. Atau awak nak misah tu, ada orang lain tu dah. Jadi kalau awak ke anak awak salah, kan? Nah, solat jamaah. Kalau ndak awas. Encamnya boleh encam boleh. Daripada nanti di akhirat diancam kan. Ini ancam kan tak salah tu. Jadi yang tak hadir salat subuh kata Rasul dia orang munafik, iya. Karena di subuh itu nampak murni. Tidak ada orang yang kaman calik pagi hari, hari dingin, bapisah yo sampai lalu. Oh, itu perjuangan yang sangat luar biasa itu. Awak sedang lama banah lalu Ustaz azan di rumah saji. Wah. Itu selero iman di kandaan situ tuh. Orang munafik mata lo itu. Dipastikan tidak talo. Zuhur, oh biasa itu. Asar biasa, orang ramai, orang banyak. Maghrib ramai itu, masih banyak itu. Jadi sangat penting, mari kita pelihara Bapak Ibu. Makanya sering di mukadimah kita sampaikan, kita diberikan kesehatan dari Allah, umur panjang, awak sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Oh itu sadonya Bapak Ibu, tidak sado manusia yang punya itu manusia pilihan, hamba pilihan, dipastikan hamba pilihan. Ada orang ko umur panjang badan tak sehat, dah ya Bu ya, banyak rumah sakit tu tanggung tu, muarang-arang rumah sakit tu. Kau nak payahlah ke rumah sakit bagian nampak beri patah tu. Bagian nampak patah. Hei, sedih awak menselia gue. Ini awak alhamdulillah sehat. Dan baliang itu kan lama sendiri dari kepala sehat dia tu. Lama menentu, tu sembret kabur. Penjelas kita syukuri saja. Kadang ada juga manusia ku umur panjang, badan sehat, waktu luang untuk ibadah tu tidak ada. Karena sibuk saya di dunia. Tidak ada. Yang memang mohon maaf Bapak Ibu, kok kamu cari waktu luang tu memang payah. Susah. Tapi luangkanlah waktu untuk ibadah, insya-Allah.
sama kan. Apalagi kalau awak pensiun tuh, nggak dipikir. Kata saya di luar dunia. Akhirat kok jauh lebih panjang Bapak Ibu, panjang. Kini awak sampai alam nang kampe baru. Nyuti go balik, alam nang kampe, kan lama itu. Jadi sampai kini orang tu di masih di alam barzakh, alam penantian, nggak dinanti. Proses selanjutnya dari kiamat lah. Bila kiamat tak tahu ada. Itu insya Allah. Yang jelas kita perbanyak saja amal kebaikan semasa kita sehat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, orang yang beriman, kalau dia beriman sudah pasti mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan iman itu adalah tingkatan yang kedua, sudah mulai naik. Orang puasa itu kan diminta orang beriman untuk naik level takwa. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr yang kita bahas bulan kemarin itu ayat 18 itu orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kan orang beriman tuh untuk hendaklah selalu bertakwa ke Allah. Orang beriman selalu bertakwa ke Allah. Coba, begitu sayangnya Allah. Pelihara takwa itu terus. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari. Jadi mulai iman itu yazid wa yanqus, naik turun. Turun naik. Kalau kecil anak muda-muda ini adalah mood. Apa pun mood. Bila moodnya salah.